gitu ya. Tapi kemungkinan besar akan terjadi hal-hal ini. Yang pertama, postur badannya jadi membungkuk. Jadi seperti sering terlihat pada orang lansia. Jadi begini gitu ya, bentuknya itu bungkuk. Lalu yang kedua, menurunnya tinggi badan. Nah ini yang kadang kok saya menciut ya, dulu segini kenapa sekarang begini gitu ya. Itu karena membungkuk kan, jadi harusnya pertamanya seperti ini tapi membungkuk. Jadi kan tinggi badannya pasti juga berkurang, menurun gitu ya. Padahal sebetulnya kalau diginiin sama tetap gitu ya. Tulangnya mudah retak atau patah. Jadi benturan ringan aja itu langsung retak, gampang patah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena tulangnya kopong, kepadatannya itu nggak padat Bapak Ibu. Jadi kopong bisa dilihat, berongga, sehingga kalau kena benturan tuh gampang retak atau patah. Yang terakhir, sakit punggung berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi kenapa ya kok sakit-sakitan terus? Nah ini adalah gejala-gejala atau yang sering dihadapi gitu. Nah, terus langkah-langkahnya apa gitu ya untuk yang langkah sederhana untuk mencegah osteoporosis. Yang pertama ini, kalau tadi kan saya info bahwa kurang konsumsi kalsium. Nah ini bisa konsumsi makanan kayak kalsium. Contohnya apa? Teri, ikan teri, brokoli, susu, kacang-kacangan, tempe, tahu. Buat apa? Menjaga kesehatan tulang. Jadi penting ya. Yang kedua adalah karena tadi ada faktor yang cepat ningkatin osteoporosis adalah merokok dan alkohol, jadi hindarilah hal itu untuk mencegah osteoporosis. Bapak Ibu, osteoporosis itu nggak harus selalu umurnya tua. Karena ada yang muda juga sudah mengalami osteoporosis dini karena gaya hidup yang ada. Lalu beraktivitas rutin, latihan fisik secara teratur, pelan-pelan aja, gerakan-gerakan sederhana, mau jogging kah, jalan pagi, senam, atau apapun. Jadi nggak harus yang versi yang mahal, yang tidak yang tanpa modal pun bisa sebetulnya. Kayak misal jalan gitu, itu boleh. Nah ini, jaga keseimbangan hormon dan kesehatan reproduksi, usahakan haidnya teratur. Nah caranya gimana? Ya sebetulnya dengan mengelola stres, olahraga yang cukup, makannya dijaga, itu akan membuat sebetulnya keseimbangan hormon sehingga haidnya juga teratur. Sehingga ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah osteoporosis. Dan yang terakhir, nah ini adalah cukup paparan sinar matahari. Kenapa? Karena ada vitamin D-nya gitu ya. Nah, ini sarannya Bapak Ibu ya. Kalau pagi itu sebelum jam 9, kalau sore sesudah jam 4. Ini adalah langkah-langkah sederhana untuk mencegah osteoporosis. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan. Apa bedanya osteoporosis sama osteoartritis? Apa gitu ya? Osteoartritis atau osteoporosis, bedanya apa gitu. Jadi saya mau jelaskan sedikit Bapak Ibu. Kalau osteoporosis tuh disebut orang awam tuh tulang kropos. Kalau osteoartritis itu pengapuran sendi. Beda Bapak Ibu. Kalau tadi osteoporosis yang masalah itu tulang. Jadi kepadatan, tulang tuh kehilangan kepadatan. Kalau osteoartritis itu berpengaruh ke sendi atau bantalan sendinya. Jadi aus. Bantalan sendinya itu menipis. Sehingga kalau osteoartritis itu sendi yang bunyi krek krek krek, nyeri dan kaku saat bergerak di bagian sendi-sendi. Nah kalau osteoporosis biasanya nggak nyeri, tapi akibatnya apa? Mudah patah tulang. Kalau osteoartritis sulit gerak, sendinya kaku. Itu sering sekali jadi bunyi krek 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 krek. Yang diganti sendi itu osteoartritis, yang dipasang
dipasang gitu ya, dipasang kayak semacam plat supaya lutut sama lututnya bisa bergerak. Nah itu tuh osteoartritis. Nah biasanya waktu sadarnya kapan? Kalau osteoporosis tuh nggak tahu, dia taunya pas tulangnya patah, baru sadar pas tulangnya patah. Kalau osteoartritis itu terasa pas aktivitas, jadi gerak itu biasanya dia langsung bunyi krek 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 krek, terus sakit sekali buat jalan. Nah, yang paling sering lokasinya di mana kalau osteoartritis? Sendi-sendi. Paling sering tuh lutut, pinggul, jari, itu osteoartritis, pengapuran sendi. Nah, kalau osteoporosis biasanya tulang belakang lah, pinggul, banyak Bapak Ibu. Tapi ini biasanya lokasi-lokasi umum. Nah, jadi kalau ditanya, karena ini sering sekali kayak orang tuh mencampurkan, padahal itu beda gitu ya. Kalau osteoporosis, ingat Bapak Ibu, tulangnya kropos, jadi tulang itu kopong. Kalau osteoartritis, pengapuran sendi, jadi bantalannya habis gitu ya, menipis. Ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi ini, kalau osteoporosis, tulangnya yang harusnya padat jadi kopong. Nah itu osteoporosis. Jadi tulangnya kropos Bapak Ibu. Akhirnya kalau tulang kropos dicetak gitu, atau kena benturan ringan, tulangnya gampang patah. Nah kalau osteoartritis, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini tuh sendi yang sehat. Ya, ini sendi ini di lutut gitu ya bayangannya. Nah, yang biru-biru ini bantalannya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu itu antar sendi itu nggak sakit atau bisa jalan? Karena bukan tulang ketemu tulang, tapi ada bantalannya, ada cairannya, jadi bisa gerak. Jadi kenapa bisa duduk, bisa berdiri, bisa bisa banyak gaya gitu ya. Kenapa bisa fleksibel tuh karena ada bantalannya. Nah kalau osteoartritis, bantalannya itu menipis, aus. Nah kayak gini nih. Jadi yang biru, cairan birunya habis. Makanya kenapa orang tuh sampai disuntik lah, dikasih plat. Karena kalau enggak nanti tulangnya ini Bapak Ibu akan pecah, akan muncul serpian-serpian. Dan kalau serpian itu masuk di sini, itu sakitnya luar biasa. Nah ini biasanya terjadi paling sering tuh pada orang yang gemuk. Karena kenapa? Orang gemuk badannya besar, sedangkan kakinya itu nggak mungkin membesar seperti itu. Komponen tulangnya sama, jadi ketekan itu, akhirnya sakit. Jadi akhirnya itu perlu disuntik lah, dikasih obat anti nyeri lah gitu ya, banyak hal. Jadi ini adalah perbedaan apa itu osteoporosis dan apa itu osteoartritis. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau tanya Bapak Ibu, boleh ketik di kolom chat, apa bedanya osteoporosis dan osteoartritis? Coba, saya ingin tahu, kalau osteoporosis apa? Kalau osteoporosis apa? Osteoartritis apa? Boleh ketik di kolom chat, osteoporosis itu apa gitu? Kalau osteoartritis apa? Osteoporosis menyerang tulang. Oke, osteoartritis menyerang sendi. Oke. Jadi tulang dan sendi kopong. Oke. Osteoporosis tulangnya nggak padat dan mudah patah, betul. Tulangnya kropos. Kalau osteoartritis pengapuran tulang sendi. Oke. Osteoporosis tulangnya gampang patah, osteoartritis sendinya gampang kaku. Oke. Ya. Oke. Nah. Ya. Oke, jadi kalau ditanya perbedaannya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya, karena kan depannya sama ya, osteo gitu ya. Orang mikirnya tuh sama Bapak Ibu, padahal beda.
Osteoporosis itu tulangnya kopong, kepadatannya kurang. Kalau osteoartritis sendi. Oke, betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sambil lihat ini jawaban-jawabannya. Jadi betul ya, kalau osteoporosis ke tulangnya, kalau osteoartritis ke sendinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk jawaban-jawabannya. Jadi di sini saya ingin tahu bahwa yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik gitu ya. Oke, nah ini adalah bukti Bapak Ibu dari beberapa jurnal. Di sini tertulis bahwa ternyata untuk membantu mengatasi osteoporosis itu butuh namanya kolagen. Nah, jadi ternyata kolagen terhidrolisis itu bisa bantu ningkatin kepadatan tulangnya dan ngurangi rasa sakit. Nah, terus ada lagi di sini dijelaskan tentang kolagen itu ternyata bisa mencapai jaringan sendi. Intinya bisa terserap dengan cepat dan memberi efek perlindungan pada tulang rawan dan menghambat peradangan. Jadi Bapak Ibu, tulang yang nempel yang di sendi itu ada yang tulang rawannya gitu ya. Nah, kalau di sini dari Songhor Viking, jadi Vitaking. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya bahwa ternyata tubuh manusia itu terdiri lebih dari 200 sendi. Pergerakan sendi yang terjadi pada seluruh tubuh setiap harinya sebanyak lebih dari 3.000 kaki, Bapak Ibu. Beban yang ditanggung sendi lutut kalau Bapak Ibu berjalan itu berat badan dikali 1 sampai 2 kali lipat. Kalau naik tangga, berat badan dikali 3 sampai 4 kali lipat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau berat badannya berlebih, berapa beban yang harus ditanggung sama lutut? Ini penting sekali. Jadi, ini bahas tentang sendi gitu ya. Nah, jadi faktor penyebab nyeri lutut itu karena umur gitu ya, terus karena kegemukan, terus juga karena sepatu hak tinggi, terus cedera pas olahraga. Nah ini nih orang-orang cewek ya pakai high heels, terus yang stiletto yang cuman tipis gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya loh. Terus duduk terlalu lama, posisi tubuh nggak benar gitu ya. Nah, terus kita bakal, kenapa kok Viking gitu ya? Jadi Viking itu ternyata Bapak Ibu bisa buat tulang yang keropos, juga bisa buat pengapuran sendi. Kenapa begitu gitu ya? Yang pertama adalah karena kandungan kolagennya. Jadi ada kandungan kolagen dan kondroitin. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu adalah fungsinya buat tulang rawan, buat ligamen, buat tendon, buat otot-otot. Terus ada ribosa buat nguatin otot, ngurangi beban sendi. Terus ada lemon verbena. Lemon verbena buat apa? Ngurangi radang dan nyeri, Bapak Ibu. Dan ngelancarin aliran darah, ngatasi memar. Terus ada kalsium sama vitamin D. Jadi itu dibutuhkan untuk zat gizi yang penting untuk tulang. Jadi bisa buat tulang, bisa buat sendi gitu ya. Dan kolagen ini bagus juga buat apa? Selain yang saya sebutkan, ada yang bisa disebutkan tulang kolagen itu biasanya buat apa? Selain buat tulang. Boleh ketik di kolom chat. Oke, kulit untuk kecantikan. Iya betul ya, kulit. Iya betul, kulit kecantikan, iya, buat awet muda, betul. Jadi ini yang gampang sekali ya diingat bahwa memang kolagen itu juga bisa buat kulit, Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu itu minum Viking, bukan cuma tulang, sendi gitu ya, otot yang diperbaiki atau yang dibantu, tapi juga kulitnya pasti jadi lebih halus, lebih bagus.
Jadi membantu kulit itu lebih cantik gitu ya, lebih indah, lebih mulus gitu. Jadi itu fungsi lain dari kolagen. Dan yang selanjutnya adalah ini glikosaminoglikan atau gampangnya asam hyaluronat. Ini itu biasanya adalah cairan sendi yang disuntikkan. Jadi biasanya ini tuh cairan sendi Bapak Ibu yang fungsinya supaya buat pelumas kayak oli. Jadi supaya bisa gerak, biar nggak luka. Nah itu ada cairan sendinya di dalam bantalannya. Nah pasti kalau ada orang yang pengapuran sendi, oh saya rutin tiap bulan tuh suntik ke dokter. Nah ini yang disuntikkan Bapak Ibu, cairan ini. Jadi di Viking itu ada. Jadi itu tuh sebetulnya paket lengkap. Dan selain itu lemon verbena ini gitu ya, itu juga bisa bantu untuk pencernaan. Jadi sebetulnya ini komponen-komponen atau komposisi yang ada di Viking itu lengkap Bapak Ibu. Oke. Terus siapa yang perlu konsumsi gitu ya? Pertama tiap orang, laki-laki, perempuan juga bisa. Terus kaum parubaya dan orang tua. Jadi sebetulnya semuanya bisa. Gak harus lansia, muda juga bisa gitu ya. Karena biasanya orang selalu bilang, wah ini cuman untuk orang tua. Enggak Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau sekarang nih lagi musim tuh pedal. Ya, mungkin ada beberapa orang tuh kayak hits sekali pedal di mana-mana. Kalau udah pedal sering cedera nggak? Nah sebetulnya untuk membantu mencegahnya juga adalah konsumsi Viking atau orang yang suka hiking atau bulu tangkis, sering olahraga itu juga perlu konsumsi Viking gitu. Nah, kenapa Viking? Pertanyaannya itu. Yaitu yang pertama adalah alami dan aman. Karena bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu bahannya alami dan aman. Mudah diserap sama tubuh. Jadi kolagen tadi itu ada jenisnya Bapak Ibu. Nah, kalau terhidrolisis itu dia mudah diserap sama tubuh. Jadi lebih gampang dicerna gitu ya, dan mudah diminum karena bentuknya saset serbuk gitu ya. Nah caranya gimana gitu? Konsumsinya biasanya 3 kali 1 saset, boleh 3 kali 2 saset, 3 kali 2 saset kalau ada penyakit-penyakit serius. Nah konsumsinya sebelum makan untuk hasil yang optimal. Oke, sekarang kita bahas tentang Viking. Kita lanjut ke Ganoderma. Jadi hari ini ada 2 produk yang saya bahas ya. Yang pertama itu Viking, yang karena ada kandungan kolagennya. Jadi ada tadi cairan sendi ada di situ gitu ya. Terus ada juga lemonnya, verbena itu biar mengurangi radang. Ada kalsiumnya, ada vitamin D-nya. Jadi sebenarnya udah lengkap gitu ya. Ada ribosa. Nah sekarang Ganoderma. Ganoderma itu bisa nggak sih sebetulnya buat tulang? Jawabannya bisa. Jadi dari beberapa jurnal ini Bapak Ibu, di Ganoderma itu bisa membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah kropos. Jadi mencegah tulang kropos. Jadi mengurangi kerusakan tulang dan mencegah osteoporosis. Dan ternyata ditulis aman dan tanpa efek samping yang berbahaya. Nah, pasti ditanya lah ya, kenapa kok Ganoderma gitu ya? Kenapa? Bahannya apa? Jadi sebetulnya kenapa bisa Ganoderma? Itu sebetulnya karena ada kandungan polisakarida dan peptidanya. Jadi itulah sebenarnya faktor yang penting kalau ditanya apa bahannya, kenapa bisa Ganoderma buat tulang? Karena kandungan itu. Buat polisakarida, ada kandungan polisakarida dan peptidanya. Jadi bisa buat tulang gitu ya Bapak Ibu. Dan ada lainnya, ada triterpena, ada adenosin, sterol, sitosan. Nah, inilah sebetulnya yang menyebabkan kenapa Ganoderma itu bisa buat banyak hal, bisa buat banyak organ tubuh, kayak buat kanker bisa, buat paru-paru, hati, otak, terus buat stem cell itu juga bisa. Oke, terus pertanyaannya adalah kenapa Ganoderma Songhor? Oke, ini belum saya ubah ternyata ya.
sudah berdiri selama 39 tahun karena sudah tahun 2026 ya Bapak Ibu. Teknologinya terdepan dan terbesar di dunia. Merek Ganodermanya terkemuka. Kok bisa gitu? Spesialisasinya memang Ganoderma. Dari taman, terus dari pabriknya, dari labnya, itu semua Ganoderma. Jadi dari hulu dan sampai hilir itu semua Ganoderma. Karena tuh banyak sekali sebetulnya pertanyaan, Ganoderma di luar tuh banyak yang murah. Ganoderma di luar itu banyak kok, kenapa harus pilihnya Swanghor? Yang pertama adalah di luar itu biasanya maklon atau kayak ambilnya di tempat lain, pabriknya, packagingnya tempat lain. Jadi itu tidak dari hulu ke hilir Bapak Ibu. Yang berarti kualitasnya nggak terjaga. Nah kalau ini semuanya dijaga dari hulu, dari awal sampai bahkan di tangan kita itu semuanya jadi satu. Makanya kenapa distributor center gitu ya, ada masing-masing di tempat yang memang betul-betul sudah dijaga gitu Bapak Ibu, memang betul supaya nggak ada itu hal-hal lainnya. Jadi ini sebenarnya buat apa sih? Terus membuktikan bahwa Ganoderma itu aman dan efektif, apalagi dengan sertifikat-sertifikat yang ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tahu ya, banyak sekali sertifikat yang ada, dapat paten dari luar, dari Amerika gitu ya, terus dapat sertifikat makanan kesehatan Taiwan, dan itu juga murah Bapak Ibu. Itu tuh untuk riset satu produk aja bisa sampai bertahun-tahun gitu. Ada yang sampai 7 tahun. Itu menghabiskan banyak uang. Dan sebetulnya pabrik bisa rugi, perusahaan bisa rugi, bisa. Tapi itu sebetulnya untuk menunjukkan betapa berkualitasnya Swanghor menjaga kualitasnya. Makanya kenapa bisa dibilang kok cocok, kenapa ya kok bisa buat ini, buat itu, terus kenapa bisa dari anak-anak sampai lansia bisa konsumsi, kenapa aman buat jangka panjang, karena Swanghor memastikan, memang dipastikan aman, memang dipastikan efektif. Oke, nah ini adalah bukti-bukti lab yang menunjukkan bahwa kenapa Yongkien B gitu ya. Ini saya akan bahas Yongkien B yang tentang tulang, tapi sebelumnya di sini ditulis bahwa Yongkien B itu bisa buat mempercepat pertumbuhan sel darah putih. Intinya apa? Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sel imun warna hijau, ini kanker. Yang warna abu-abu tuh sel imunnya. Nah, sebelum konsumsi Ganoderma itu kemampuan sel imunnya buat bedain sel kanker tuh turun. Tapi pas ini lihat setelah konsumsi, Bapak Ibu lihat setelah konsumsi Ganoderma, sel imun tuh bisa bedain sel kanker. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, udah pakai obat kemoterapi, setelah konsumsi Ganoderma, biasanya tuh sel darah putih berkurang, tapi dengan konsumsi Ganoderma, sel darah putihnya meningkat dengan pesat. Artinya apa? Daya tahan tubuhnya bagus. Terus di sini ada tulisannya buat mengecilkan tumor. Terus di sini juga buat pembentukan darah. Jadi di sini dilihat bahwa jumlah sel darah merahnya dapat meningkat. Oke, yang selanjutnya ini adalah tentang tulang. Kalau tadi tulang keras atau pengeroposan tulang atau osteoporosis, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini adalah bukti setelah sebelum konsumsi dan sesudah konsumsi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu lukanya masih ada ya. Di sini kan kelihatan kayak kopong. Nah ini lihat nih, menyatu ya Bapak Ibu setelah 11 hari konsumsi. Sesudah konsumsi Ganoderma itu ada nyambung. Nah kalau yang ini buat osteoartritis atau tulangnya ada pengapuran. Nah ini kan ada ada bantalan sendinya toh, tulang rawan. Nah ini kan tulangnya tuh radang rusak, bolong gitu ya. Lihat Bapak Ibu ya. Nah di sini. Nah setelah 20 hari konsumsi Ganoderma,
tulang lunaknya sembuh sempurna. Ini lihat nih ya, kan garisnya tegas, ini kan bolong gitu. Nah ini bukti penelitian. Ini kalau yang di sini ditunjukkan bahwa ternyata ini tulang kropos atau untuk melihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini, maksudnya apa bedanya? Jadi gini, ini adalah aktivitas buat bantu pertumbuhan tulang Bapak Ibu. Nah, kalau sebelum konsumsi Ganoderma, yang buat cepetin supaya tulangnya dibentuk itu kecil gitu ya, atau aktivitasnya itu sedikit rendah. Tapi pas konsumsi Ganoderma itu terlihat banget ya, aktivitasnya tinggi. Ini kan aktif gitu ya, sesudah konsumsi Ganoderma. Jadi tulangnya jadi makin kuat. Dan ada yang biasanya buat hancurin tulang tuh aktivitasnya rendah. Jadi ini sebetulnya adalah efek yang dilihat bahwa kalau konsumsi Ganoderma, kenapa bisa untuk tulang, pengeroposan tulang, buat tulang osteoporosis ya karena ini gitu. Nah ini buktinya Bapak Ibu, yang tidak konsumsi Junkian B dan sesudah konsumsi Junkian B, bone mineral density-nya atau tulangnya gitu ya, kepadatannya itu Bapak Ibu bisa lihat ya dari hari pertama sampai 90 hari. Makanya kenapa disarankan konsumsi itu minimal 3 bulan. Nah ini ada pertumbuhan yang bagus kan, yang merah ini Bapak Ibu lihat naik kan, dibandingkan yang tidak konsumsi Junkian B. Jadi itu nggak turun terus, tapi dihambat malah lalu naik. Nah, jadi ini caranya. Kalau buat jaga kesehatan ya 1-2 saset per hari cukup. Kalau buat ini 3 kali 1 saset. Tapi kalau buat kasus yang serius, 3 kali 2 saset sebelum makan. Buat apa? Penyerapannya biar maksimal, dapat disesuaikan dengan budget, aman dikonsumsi tiap hari dan jangka panjang. Nah ini kombinasikan dengan produk Songhor lainnya, bisa soya, pollen, Viking. Soya pollen lagi stoknya nggak ada ya. Itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa produk ini itu banyak yang order, berarti memang bagus gitu ya. Nah, Viking, jadi bisa dikombinasikan Junkian B dan Viking. Supaya apa? Hasilnya maksimal untuk penyerapan, supaya lebih Ganoderma itu bisa bekerja dengan sangat baik. Nah, ini konsumsinya bisa dicampur. Jadi caranya gimana? Bisa campur soya, pollen gitu ya, bisa campur Vitaking, Junkian B, jadikan satu. Nah, caranya gimana? Biasanya air masukkan dalam air suam-suam kuku 250 ml, campur Bapak Ibu. Jadi bisa campur terus diminum, dikonsumsi. Nah, pasti pertanyaan ya, Junkian B itu paling mahal loh gitu ya. Gimana? Boleh diturunkan, bisa disesuaikan dengan budget ke Junkian E, ke Junkian Ganoderma atau Johor Lince. Nah, bedanya apa? Pasti kalau ditanya makin efektif ya Junkian B. Jadi pasti butuh waktu yang lebih lama. Seperti itu ya. Terus kalau ditanya apa bedanya Junkian B dan Junkian E, itu bahannya nggak hanya dari badan buah Ganoderma, tapi ada namanya micelia Ganoderma atau kayak rambut-rambutnya Ganoderma. Terus ada kandungan beta delta glukannya atau yang tadi saya bilang polisacharidanya itu Bapak Ibu, yang membuat makin efektif diekstrak gitu ya. Atau gampangnya contohnya obat paten sama yang biasa. Nah, orang tuh juga pasti bertanya Bapak Ibu, apa bedanya gitu ya? Kalau bedanya sama obat apa? Kalau Ganoderma kerjanya itu, dia itu bekerjanya lebih pelan dibanding obat. Tapi Ganoderma bisa sampai ke akar masalah. Kalau obat, Bapak Ibu minum paracetamol, ya buat sakit kepala aja, buat demam aja, nggak bisa buat lambung. Kalau Ganoderma bisa buat sampai dalam. Terus kalau Ganoderma, itu apa?
tidak memberikan efek samping ke hati dan ginjal. Kalau obat, ya Bapak Ibu tahu lah ya, gimana efeknya ke hati dan ginjal. Dan Ganoderma tidak berlawanan arah dengan obat, tapi dia membantu. Ganoderma itu membantu meningkatkan efektivitas obat dan mengurangi efek samping obat. Itu kerennya Ganoderma. Jadi Ganoderma bisa kerja barengan. Nah, ini adalah kesaksian Bapak Ibu atau testimoni. Lumayan panjang ya, tapi ini saya bantu jelaskan sedikit Bapak Ibu. Jadi ini dari majalah Ganoderma tahun 2025, jadi baru ya Bapak Ibu. Dan ini dari Taiwan, tulisannya tulisan Mandarin. Nah ini saya juga sering bilang ya, kalau Bapak Ibu mau baca sebetulnya banyak sekali testimoni dan penjelasan-penjelasan ilmiah di sini. Nah, kalau mau ada bisa akses gitu. Nanti saya beri, minta saja di SVM, SPVM-nya di VM tuh pasti ada. Cuman memang bahasanya Mandarin gitu ya. Tapi kan sekarang canggih bisa ya. Jadi ini namanya ada Ibu Chung Chen Ye. Umurnya 86 tahun, sudah diabetes selama 20 tahun. Kadar gulanya nggak stabil dan minum obat dokter. Suatu hari di umur 83 tahun tuh kecelakaan mobil parah Bapak Ibu. Kalau udah umur 80 tahun gimana kira-kira? Osteoporosis nggak? Tulangnya mulai keropos nggak? Apalagi diabetes, udah minum obat jangka panjang. Nah, akhirnya di umur 83 tahun itu sampai seperti ini fotonya Bapak Ibu. Pendarahan otak, cedera hati, bayangkan patah tulang panggul, banyak luka dan memar di sekujur tubuh. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan koma, harus menggunakan alat bantu nafas. Nah, Ibu ini rutin konsumsi Ganoderma selama 23 tahun. Jadi memang sudah rutin konsumsi Ganoderma. Nah, setelah sadar dari koma, itu menaikkan dosisnya. Konsumsi produk Ganoderma, Molen, yang granular, Lactoberry tiap hari. Setelah keluar dari rumah sakit, konsumsi 4 kapsul Ganoderma, 1 saset Polen, 3 saset probiotik, bahkan konsumsi 1 saset kopi Ganoderma tiap hari. Bapak Ibu tahu setelah konsumsi, ini hanya dalam waktu 10 hari, Ibu atau Oma ini sudah pindah dari ruang ICU ke bangsal biasa. Luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Padahal biasanya kalau orang menderita diabetes gimana Bapak Ibu? Pasti susah untuk sembuh. Bahkan sampai staf medis atau dokter tuh kaget. Kok cepat? Kok bisa cepat sembuh? Padahal kan diabetes, kencing manis. 2 bulan setelah keluar rumah sakit, jadi setelah keluar rumah sakit itu Bapak Ibu ya, sudah bisa jalan tanpa alat bantu, cuci baju badan. Ini pertama kan pakai alat bantu ya, masak sendiri. Bahkan ini yang keren Bapak Ibu, sudah bisa kemana? Wisata ke luar negeri jalan tanpa alat bantuan apapun. Dan kadar gulanya yang sebelumnya tinggi itu turun jadi stabil di angka 110. Jadi ini adalah bukti sebetulnya bahwa Ganoderma itu bisa melakukan atau bisa membantu memperbaiki. Jadi keren ya Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu kalau lihat ini dari seperti ini pakai alat bantu, lalu bisa liburan sama keluarga besarnya. Ini testimoni pertama, lalu lanjut testimoni kedua Bapak Ibu. Testimoni kedua nggak ada fotonya Bapak Ibu ya, sama di majalah Ganoderma 2025, Ibu Chen, umurnya 68 tahun, kena kanker sumsum tulang stadium 3. Jadi suatu hari nggak bisa gitu ya, nggak bisa gerak. Terus pas dicek tulang gitu ya, ternyata tubuhnya, kerangkanya itu ada titik-titik hitam. Jadi sel kankernya nyebar. Jadi lemes, nggak bertenaga, sulit buat bangun dari tempat tidur. Menjalani total 58 kali kemo. 58 kemo. Nah, tahun 2018 itu
beliau konsumsi 4 saset produk Ganoderma, 4 kapsul produk Ganoderma, pollen granular, lactoberry tiap hari, Bapak Ibu. Setelah konsumsi, ini hebatnya, nggak mengalami efek samping kemoterapi seperti mual hebat, sariawan, rambut rontok. Padahal kalau kemo, Bapak Ibu, pasti efek sampingnya tuh biasanya keluar semua. Tapi ternyata setelah konsumsi tidak mengalami efek samping kemoterapi. Nah, di November 2024, dokter menyatakan kenapa indeks kankernya sudah nggak terdeteksi lagi, jadi udah normal. Jadi konsumsi lama nggak? Lama, Bapak Ibu, 2018 sampai 2024, tapi ternyata terlihat bahwa saat konsumsi rutin itu menunjukkan buktinya. Bahkan ini, ia tetap aktif gerak, berjalan kaki 7.000 hingga 8.000 langkah tiap hari. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, jadi di 2025, melakukan perjalanan wisata ke 5 negara di Eropa dan Asia. Badan sebelumnya lemes, nggak bertenaga, apalagi gimana Bapak Ibu udah menjalani 58 kemoterapi. Beliau merasa fisiknya sehat, terus bener-bener penampilannya nggak seperti orang yang berjuang melawan kanker. Oke, ini yang selanjutnya. Jadi ada dari majalah Ganoderma di tahun 2024, namanya Chulin Suji, 82 tahun, kena hepatitis B, hepatitis C, pengapuran lutut atau osteoartritis, dan pastinya sudah konsumsi obat dokter. Nah, beliau ini udah rutin, Bapak Ibu, yang merah ya, udah rutin konsumsi Ganoderma plus pollen selama 30 tahun. Nah, tahun 2022, beliau naikkan dosisnya, jadi konsumsinya 8 saset Ganoderma, terus pollen granular, lactoberry, dan protein tiap hari. Nah, setelah konsumsi, virus hepatitis C-nya nggak terdeteksi lagi, dan kadar enzim hatinya itu normal, SGOT, SGPT-nya, Bapak Ibu. Dan ini keren ya, jalanin operasi penggantian sendi lutut, sudah diganti gitu ya, tahun 2022. Saat ini kembali aktif dan hidup mandiri. Maksudnya apa? Bisa ngendarai motor sendiri, Bapak Ibu. Di umur 82 tahun, bahkan bisa berwisata kemarin ke Eropa pada Maret 2024. Terus bisa masak buat keluarga besar tanpa bantuan orang lain. Bayangkan kalau masak buat keluarga besar, padahal habis kena hepatitis, sendi lutut habis pengapuran sendi. Jadi betul-betul tetap aktif. Jadi ini adalah testimoni gitu ya, yang terbukti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang selanjutnya. Nah, ini pasti kita tahu ya. Ini adalah suaminya Tidigan. Jadi suami Tidigan tuh pernah mengalami pembengkakan dan nyeri lutut, Bapak Ibu, serta suaranya krek-krek pada persendian. Jadi mungkin cedera pas gendong anak dan jongkok, jadi nggak pas gitu ya. Malamnya akhirnya Tidigan tuh kasih campuran 2 saset protein, 2 saset Viking, 1 saset Yungkin B, dan 5 tablet kalsium. Nah, esok harinya, kalsium ini hanya ada di Singapura ya Bapak Ibu. Esok harinya Tidigan tuh membuat lagi campuran yang sama, jadi totalnya 2 kali ya, malam sama pagi hari. Nah, suami beliau mengatakan bahwa kok pembengkakan di lutut saya, kok lututnya nggak bengkak ya? Kok suara krek-kreknya udah hilang gitu. Jadi nggak sakit lagi lututnya nggak bengkak lagi, dan nggak dengar lagi tuh suara krek-kreknya. Oke, ini ada juga bukti. Jadi ini di 2021, ada namanya anak Ibu Iren yang usianya 8 tahun mengalami patah tulang bagian paha. Jadi kakinya pendek sebelah. Akhirnya jalanin operasi Bapak Ibu. Dan ada 8 skrup ya, maksudnya ada 8 untuk memperbaiki tulangnya. Setelah operasi, nah, konsumsilah produk Swanghor, Yungkin B 1 saset, pollen 1 saset, protein 1 saset, Vitaking 1 saset, lactoberry 1 saset, kalsium 3 tablet. Konsumsinya 2 kali sehari, pagi malam. Dalam waktu 1,5 bulan, pemulihan tulangnya mencapai 90%.
lebih cepat dari perkiraan dokter yang bilang dokternya adalah waktunya 3 bulan harusnya. Jadi recovery-nya tuh harusnya butuh waktu 3 bulan, tapi kaget 1,5 bulan sudah oke, sudah 90%. Dan anak Ibu Iren ini sudah bisa berjalan normal. Jadi kakinya kembali normal gitu ya. Oke, dan ini yang terakhir, ini tentang Vitaking gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 orang Vitaking dari Malaysia yang bilang bahwa jadi ada Ibu Libi Yohe, jadi beliau itu konsumsi, jadi beliau itu ngerasa ini pokoknya tulang lututnya itu sakit gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar ada osteoartritis gitu ya. Akhirnya makanlah 2 saset Vitaking selama 4 bulan. Akhirnya sendinya itu ternyata diperbaiki. Dan beliau bilang, selain itu masalah usus, asam lambung saya, bahkan kulit saya itu jadi baik. Nah terus ada dari Engku Munah dari Malaysia juga. Jadi beliau itu mengalami sakit, jadi kayak kebas di paha betis gitu ya. Terus jalani udah fisioterapi, udah konsumsi obat, udah banyak hal yang dilakukan. Bahkan nggak mampu jalan atau berdiri gitu karena sakit akhirnya. Terus nggak bisa berdiri tegak, jadi jalannya bungkuk Bapak Ibu. Akhirnya beliau ini mulai makan Vitaking. Jadi 1 saset pagi hari, 1 saset malam hari. Dan dalam waktu 2 minggu itu mengalami kakinya tuh sakit sekali Bapak Ibu, sampai takut, tapi kan tetap dikonsumsi ya. Di 2 minggu selanjutnya beliau udah bisa duduk, beliau udah bisa bagus, bisa pokoknya bisa beraktivitas dengan baik. Itu yang membuat beliau terkejut. Oke, jadi itu tadi testimoni-testimoni yang ada. Jaga kesehatan tulang Anda sejak dini. Karena kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Semoga tadi yang saya jelaskan bisa Bapak Ibu mengerti gitu ya, dan Bapak Ibu dapat gitu ya testimoni-testimoninya juga gitu ya. Jadi bisa dapat hal-hal yang bermanfaat. Nah, sebelum ada sesi tanya jawab, saya akan jawab. Tapi bolehkah untuk menyalakan kamera Bapak Ibu untuk kita mau foto bersama? Di tahun baru, senyuman yang baru, rezekinya banyak gitu ya. Jadi dan senyum itu kan gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi bolehkah memberikan senyum terbaiknya? Boleh dengan produk atau tanpa produk juga nggak apa-apa. Tapi tunjukkan senyum terbaiknya. Jadi senyum terbaiknya, karena kan senyum gratis. Saat senyum berarti semua kebaikan tuh bisa datang gitu. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Faiz bisa minta tolong bantuannya ya, Faiz. Oke, sebentar. Oke, boleh kita mulai Bapak Ibu? Apakah sudah siap? Oh, tunggu sebentar ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Faiz, apakah sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk pertanyaan, Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat gitu ya, supaya saya bisa
menjawabnya. Jadi Bapak Ibu boleh ketik dulu di kolom chat. Saya izin mau minum sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, wah sudah langsung banyak nih. Oke, saya mau jawab dulu. Ada pertanyaan dari Hen, apakah Viking harus dikombinasikan dengan soya dan polen? Tidak harus. Tapi kalau ditanya, sebaiknya dikombinasikan soya dan polen, betul. Cuman kan kalau di Indonesia stoknya lagi kosong ya Bapak Ibu ya, dikonsumsi Viking aja dulu nggak apa-apa. Viking tidak mengandung Ganoderma ya, iya betul. Jadi produk Swanghor yang, ada yang sudah jawab. Jadi produk Swanghor yang tidak mengandung Ganoderma adalah Viking, soya, dan polen, betul. Jadi yang mengandung Viking tidak mengandung Ganoderma ya. Tadi Viking itu apa isinya? Ada kolagen. Jadi Bapak Ibu ingat lah, apalagi ibu-ibu, saudari-saudari gitu ya. Ingat kolagen. Buat apa? Buat kulit, tapi juga bisa buat tulang. Terus ada lemon verbena, ada kalsiumnya. Terus cairan sendi itu ada di Viking. Jadi makanya Viking ini kenapa juga bagus buat sendi dan tulang gitu ya. Oke. Osteoartritis itu pengapuran sendi ya. Jadi saya jelaskan sedikit tadi. Osteoporosis itu tulangnya kropos. Kalau osteoartritis pengapuran pada sendi. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Cencen ya. Malami Sylvia ada pertanyaan, jika OA ini maksudnya ya, sudah grade 4, apa masih bisa ketolong dengan konsumsi Viking dan Ganoderma? Penjelasan ilmiahnya gimana? Terima kasih ya. Jadi, apakah bisa? Bisa sebetulnya. Cuman karena sudah grade 4, pasti butuh waktu yang lebih lama. Dan ingat bahwa produk-produk Swanghor, Ganoderma, Viking itu bukan obat. Karena kenapa Indonesia biasanya orang-orang Indonesia atau orang-orang tuh sukanya instan. Jadi konsumsi hari ini, kok besok nggak mengalami apa-apa ya gitu. Jadi pasti itu padahal gambarannya Bapak Ibu, saya sering sekali bilang bahwa ini seperti rumah kena banjir, terus lumpurnya itu ada di tembok-tembok. Dan itu udah mengeras kan, butuh waktu lama untuk disemprot. Nggak bisa cuma 1 hari, tapi butuh berhari-hari pasti. Supaya luntur. Jadi pasti butuh waktu gitu ya. Nah, kalau penjelasan ilmiah ada tadi di slide saya. Nanti slide saya bisa dibagikan. Jadi itu sebetulnya ada penjelasan ilmiah. Oke, selanjutnya. Selamat malam, kalau tulang patah bekas kecelakaan apa bisa? Bisa ya, tadi ada testimoninya ya. Jadi bisa dengan Ganoderma, bisa tambah Viking. Untuk saraf kejepit juga bisa. Jadi kalau saraf itu biasanya lebih ke Yungkien B. Jadi bisa membantu, jadi apa gitu ya, fungsinya adalah dia membantu supaya sarafnya itu nggak makin rusak dan dibantu untuk diperbaiki pelan-pelan. Tapi pasti butuh waktu, itu ya, jadi minimal 3 bulan. Bisa lebih cepat, bisa, tergantung. Tapi jangan sampai overclaim Bapak Ibu, karena ini bukan obat. Karena kadang orang tuh langsung, oke, besok ya pasti sembuh. Tidak. Butuh waktu. Apalagi dengan kondisi tubuh yang beda-beda, dengan latar belakang penyakit yang beda-beda dan sudah lama. Oke, apa kopi bisa untuk osteoartritis? Nah, apakah kopi kita punya kandungan Ganoderma Bapak Ibu? Ada. Kopi kita itu spesial karena ada kandungan Ganodermanya. Dan tadi dijelaskan juga bahwa Ganoderma bisa bantu buat
mengatasi atau bantu untuk pengapuran sendi, jadi bisa. Tapi kalau mau lebih efektif, ya tambahkan Yungkian-B, tambahkan Viking gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Lis. Kenapa setelah minum kopi kadar gulanya malah naik? Oke, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Jadi, yang pertama adalah kita lihat dulu. Pertama, latar belakangnya. Ini sudah terkena penyakit diabetes nggak sebelumnya? Ada konsumsi obat dokter nggak? Pola makannya gimana? Apakah dilepas obatnya? Karena ini sering sekali terjadi, Bapak Ibu. Kalau sudah merasa enakan, langsung tinggal itu obat-obatan. Padahal seharusnya yang mengatur dosis obat itu adalah dokter. Bapak Ibu tetap rutin aja itu konsumsi kopi. Nanti, kalau tubuhnya membaik, pasti saat cek lagi ke dokter, dokter yang turunin dosisnya. Jangan asal langsung di-stop. Itu karena kenapa? Kan nggak kerja seperti obat. Butuh waktu. Seperti itu ya. Oke, yang dikonsumsi untuk penderita asam lambung, Yungkian-E. Kalau asam lambung, Yungkian-E, soya pollen. Tapi sekarang Yungkian-E dulu ya. Oke. Tadi kesaksian yang disebutkan ada tambahan lactoberry. Apa fungsi dari kombinasi dengan Ganoderma tersebut? Jadi begini, lactoberry ini adanya di Malaysia dan Singapura. Lactoberry ini itu adalah probiotik, Bapak Ibu. Nah, apa? Itu kesehatan pencernaan. Saat pencernaan Bapak Ibu itu sehat, maka apapun yang masuk itu akan terserap dengan optimal. Jadi nggak terbuang dengan percuma. Nah, kalau di Indonesia gimana? Itu pasti pertanyaannya. Bisa dengan fiber sebetulnya. Karena bantu supaya pencernaannya itu jadi sehat. Intinya, perutnya itu siap, Bapak Ibu. Jadi kalau dimasukin Ganoderma, kerjanya optimal. Oke. Lanjut ya. Kopi pakai air panas ya. Oke, sebentar. Oke, mau tanya, kenapa setelah minum kopi sama Johor sendi-sendi pada sakit seperti detok, tapi lumayan udah sebulan sakitnya belum sembuh. Nah, ini bisa banyak hal ya. Jadi nggak cuman karena kopi dan Johor. Minumnya on off nggak? Maksudnya konsisten nggak? Kadang tuh lupa, terus baru 3 hari, 4 hari minum, nah itu juga pengaruh Bapak Ibu. Terus gimana faktor-faktornya yang mempengaruhi lainnya? Aktivitas fisiknya, terus kayak makannya, itu juga pengaruh ya. Jadi kurang tidur tuh juga pengaruh. Karena kenapa? Ini perlu dibarengin dengan pola hidup sehat. Tetap harus dibarengi dengan pola hidup sehat, Bapak Ibu. Bukan berarti kalau sudah oke berarti tidak akan terkena apapun, tidak seperti itu. Harus dibarengin dengan pola hidup sehat. Oke, ada pertanyaan, mau tanya untuk pasien dengan post operasi LBP, terus dipasang pen di tulang belakang lumbal keempat plus 5. Oke, berhubungan dengan tulang, berarti Yungkian-B tambah Viking. Jadi 2 ini ya. Kalau mau ditanya bagusnya berapa dosisnya gitu ya, 6 sampai 9 saset sehari. Jadi sekali minum tuh 2 sampai 3 saset selama 3 kali, pagi, siang, malam sebelum makan. Oke. Untuk tadi saya udah jawab ya, kalau tulang patah bekas kecelakaan bisa ya. Jadi sebenarnya kalau tulang patah karena kecelakaan tuh Bapak Ibu, dengan Yungkian-B, dengan Viking tuh dia bantu Bapak Ibu. Tadi kan ada gambarannya ya, yang dia bisa nyambungin. Jadi dia itu membuat tulangnya itu dipadetin pelan-pelan. Jadi di repair, diperbaiki. Dan
membuat supaya dilindungi nggak makin rusak, nggak makin gede gitu ya lukanya. Oke, kalau untuk batu empedu produknya apa? Batu empedu bisa pakai Yungkien I 3x2 saset ya. Oke, ada dari Julia. Ibu Julia, saya mengalami patah tulang di lengan kanan akibat jatuh. Saya konsumsi Viking 1 kali setiap hari, habis 2 box. Soya protein dicampur dengan kopi Juara 4-in-1. Saat ini Viking dan kopi milik saya sudah habis sehingga saya mengkonsumsi soya protein saja 1 kali sehari. Apakah ikhtiar saya sudah benar? Apakah boleh saya tambahkan dengan Nutri tablet? Saat ini saya juga menjalankan terapi, tapi tangan saya terkadang masih terasa linu dan nyeri juga kaku setiap bangun pagi. Produk Swanghor apa yang harus saya tambahkan formulanya supaya tangan saya bisa pulih lagi? Terima kasih. Wow, pertanyaan yang sangat lengkap ya dan sudah dijelaskan. Jadi Ibu Julia sudah konsumsi Viking, protein, kopi, sama protein dan kopi gitu ya. Nah, Vikingnya betul bisa 1-2 saset. Sebetulnya kalau mau bagus ya 3-6 saset. Tapi tetap ya Bapak Ibu ya, itu disesuaikan dengan budget. Kalau ditanya kenapa seperti itu gitu, karena ini bukan obat. Tapi bedanya ya kalau kurang minumnya ya berarti kalau sedikit minumnya akan lebih panjang waktunya, seperti itu aja. Nah kalau ditanya mau sebetulnya kurang apa? Kurang ada kandungan ganodermanya. Jadi bisa ditambah apa? Nutri tablet boleh, atau kalau mau Yungkien B atau Yungkien I. Antara 2 itu. Kalau ditanya yang paling efektif ya Yungkien B. Kalau bisa 3-6 saset sehari. Tapi kalau menurut mahal ya turunkan, sebetulnya caranya adalah turunkan dosisnya. Misal dari 6 ke 3 ke 2 ke 1 dalam sehari gitu ya. Jadi kayak maksudnya dari 6 saset sehari jadi 3 saset sehari, jadi 2 saset sehari, jadi 1 saset sehari, seperti itu. Atau kalau enggak malah 2 hari sekali 1 saset Yungkien B juga boleh. Terus kalau misalnya masih terasa mahal, Yungkien B-nya turunkan ke Yungkien I, baru turunkan ke Yungkien Ganoderma atau Jahor Lingce. Oke, kalau untuk pembengkakan jantung, konsumsinya apa? Yungkien B. Karena untuk membantu kayak sel jantung gitu ya, itu pakai Yungkien B. Konsumsinya berapa? Paling efektif tuh sebetulnya yang disarankan adalah 6. Kalau ditanya kenapa sih kok selalu 6-9 saset? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Profesor di Taiwan itu, nah jadi kemudian saya sudah ke Taiwan 2 kali. Jadi saya juga sudah mendapatkan beberapa ilmu ya, banyak ilmu dari profesor, dari nutrisionis yang ada di sana. Diinfo bahwa untuk pertama kali dalam 3 bulan pertama itu dosisnya perlu besar. Nah nanti baru diturunkan setelah 3 bulan. Supaya kenapa? Jadi supaya kerja lebih cepat, karena ini bukan obat yang kerjanya cepat. Jadi perlu banyak. Tapi kalau ditanya bakal ada detox. Karena pasti kalau dengan penyakit tertentu tuh biasanya muncul detox Bapak Ibu. Makanya kenapa perlu dibarengin dengan pola hidup sehat, kenapa perlu dampingin protein dan polen, supaya badannya sehat, tetap oke. Karena kan pasti kekurangan zat gizi tertentu gitu ya. Oke, nanti recordingnya dapat ya, Emily. Jadi nanti pasti bisa minta recording hari ini. Oke, saya umur 60 tahun, sakit semua otot, kaku dan mudah kesleo. Apa yang cocok saya konsumsi? Viking. Karena kenapa? Viking bisa buat otot, bisa buat sendi. Ini konsumsi Viking. Ini dengan catatan hanya ini sakitnya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau ditambah
Ganoderma bisa pakai produk Ganoderma apapun. Yungkien B boleh, Yungkien I boleh, Yungkien Ganoderma boleh, Jehorlince boleh. Jadi bisa dengan itu ya. Sebentar. Saya mau tunjukkan dulu. Apakah slide saya sudah terlihat ya? Jadi ini Bapak Ibu ya. Nah ini kan saya sering sekali bilang ya. Jadi kalau ditanya yang bagus itu yang ini, Yungkien B dan Yungkien I. Apa bedanya? Prosesnya lebih rumit, kandungannya juga beda. Nah kalau yang selanjutnya adalah Yungkien Ganoderma dan Jehorlince. Kalau yang dua ini bentuknya saset. Kalau yang Yungkien Ganoderma dan Jehorlince ini bentuknya kapsul. Nah, kalau yang buat Bapak Ibu ingat-ingat kalau hurufnya B ya, berarti buat blood, buat darah, bone, buat tulang, dan penyakit-penyakit serius. Ini untuk berlaku di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi ini. Kalau di ginjal juga pakai ini. Kalau di Malaysia, Singapura, pakainya kalau ginjal ya Yungkien K, Yungkien S, kalau kanker Yungkien C gitu kan. Kalau di sini pakai Yungkien B yang Indonesia. Nah, Yungkien I itu buat apa? Ingat-ingat, I itu buat imun. Jadi orang kalau gampang sakit, autoimun, terus kena virus, bakteri, contohnya TBC lah, herpes tuh pakai ini Bapak Ibu. Terus buat hati, buat alergi, nah itu pakai ini. Sama, dapat paten untuk kontrol gula darah, memperbaiki gula darah, Yungkien I. Nah, kalau Yungkien Ganoderma itu buat daya tahan tubuh, buat hati. Nah, jadi kalau saya selalu bilang Yungkien B, kalau misalnya nggak bisa, turunkan pertama dosisnya ya kan. Kalau nggak, turunkan jenisnya. Dari Yungkien B ke Yungkien I, dari Yungkien I ke Yungkien Ganoderma ke Jehorlince. Seperti itu ya. Terus tanya pasti, ini kenapa kok ini nggak dikotakin gitu ya? Karena ini kandungannya 50% Jehorlince dan 50% polen. Jadi 50% Ganoderma dan 50% polen. Tidak 100% Ganoderma. Biasanya ini buat maintenance aja. Atau kayak buat kesehatan, atau kayak gampangnya multivitamin, atau kalau anak-anak muda, nah konsumsinya ini. Kalau tanpa penyakit apapun, Jehor Nutri Tablet. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Untuk anak tinggi, apakah minum Viking atau apa? Anak umur 5 tahun apa bisa? Nah, jadi kalau sebenarnya untuk anak, apalagi sudah 5 tahun lebih, itu biasanya tidak akan mengalami kenaikan signifikan. Makanya orang kenapa kayak Indonesia fokus gitu ya, stunting tuh di bawah umur 5 tahun gitu ya. Oke. Kalau konsumsi Viking dan kopi Ganoderma, apakah bisa bermanfaat buat OA, osteoartritis? Bisa ya. Pak Wawan, selamat malam Mbak Sylvia. Masalah penglihatan setelah gagal operasi, sebaiknya produk apa yang dikonsumsi? Yungkien B. Minumnya konsumsi Yungkien B ya. Yang diabetes, Pak Sodik, tadi sudah ya, Yungkien I. Oke, ini selamat malam. Saya sakit lutut sama pinggang. Apa boleh saya minum Viking sama kopi aja? Boleh. Boleh. Untuk osteoartritis, apakah boleh hanya Viking saja? Berapa lama harus konsumsi? Terima kasih. Boleh konsumsi Viking? Boleh. Tapi kalau ditanya berapa lama, minimal tadi 3 bulan. Bisa di bawah itu bisa sebetulnya. Tapi tergantung kondisi tubuh dan penyakit yang membelakangi atau latar belakang penyakit. Semakin banyak penyakit pasti akan butuh waktu Bapak Ibu. Itu nggak akan bohong. Jadi semakin banyak ada latar belakang histori penyakitnya pasti akan butuh waktu.
Oke, wah, ada pertanyaan menarik nih dari Pak Witarakan. Dalam beberapa ulasan tentang Ganoderma sering terdapat statement bahwa konsumsi Ganoderma yang kontinu dalam minimal 3 bulan bisa mempengaruhi pengenceran darah, sehingga tidak disarankan untuk pasien-pasien yang pro-operasi atau pasien yang dengan tekanan darah rendah. Bagaimana menjawab ini Bu Sylvia? Gitu. Oke, jadi saya pernah bahas ini Bapak Ibu, kalau nggak salah di Zoom bulan November atau bulan Desember, saya lupa. Jadi saya membahas karena ini juga sering terjadi. Jadi pasti itu ada pertanyaan bahwa Ganoderma itu bisa mempengaruhi intinya pengenceran darah gitulah. Intinya jadi pendarahan. Jadi nggak boleh tuh orang operasi. Seperti itulah. Itu ada memang betul banyak statement yang mengatakan itu. Nah, tapi Ganoderma sebetulnya dalam beberapa penelitian tuh menjelaskan bahwa sebenarnya Ganoderma itu malah bantu. Kalau untuk operasi itu dia bantu ningkatin supaya cepat pulih dan cepat nutup Bapak Ibu. Jadi nggak gampang pendarahan. Dan ini statement-statement ini terjadi adalah yang kedua, Ganoderma yang nggak tahu itu dari mana. Begitu. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ganoderma Swanghor tuh beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan ke Taiwan ya, dan lihat Ganoderma, di perusahaan Swanghor itu punya museum sendiri. Jadi kayak punya museum Ganoderma. Ternyata Ganoderma di luaran tuh banyak yang beracun. Jadi di situ tuh banyak sekali jenis Ganodermanya Bapak Ibu. Jadi Ganoderma tuh nggak cuma satu macam, tapi banyak macamnya. Dan itu sebetulnya yang mempengaruhi. Dicek nggak? Ada cek racunnya nggak? Itu perlu tahu. Dan Swanghor itu memastikan. Swanghor saya mau ngecek loh, untuk cek timbal dicek, cek-cek yang mempengaruhi supaya kita ini tidak keracunan tuh dicek semua sama Swanghor. Jadi kalau ditanya aman nggak? Aman. Efektif nggak? Efektif. Bahkan ada penelitian dijelaskan orang satu hari konsumsi berapa botol Jungian Ganoderma itu nggak keracunan, itu dicek. Jadi ada ceknya gitu ya, ada. Nah, itu sebetulnya bukan berarti kita harus konsumsi sebanyak itu, enggak Bapak Ibu. Tapi itu sebetulnya untuk memastikan bahwa ternyata Ganoderma Swanghor itu aman gitu ya. Oke, hipertensi, paru, obat jantung, udah konsumsi warfarin, ada obat aritmia, boleh nggak konsumsi Ganoderma? Boleh, aman. Nah, jadi begini, Ganoderma, apalagi Ganodermanya Swanghor, itu dia punya dua fungsi penting Bapak Ibu. Apalagi kalau konsumsinya barengan sama obat. Yang pertama adalah dia kerjanya nggak berlawanan sama obat-obatan. Jadi dia bantu ningkatin efektivitas obatnya. Misalnya, obatnya itu buat bantu ngontrol tekanan darah. Itu jadi dia bantu ningkatin. Yang kedua, obat-obatan tuh punya efek samping buat apa Bapak Ibu? Hati dan ginjal. Nah, Ganoderma dari Swanghor itu bisa bantu mengurangi efek samping itu. Jadi hati dan ginjalnya dilindungi. Jadi itu adalah fungsinya gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak barengan? Boleh. Terus kalau ditanya berapa selang waktunya? Jadi sebetulnya di info bahwa dari Profesor Taiwan ataupun nutrisionis Taiwan tuh bilang sebenarnya barengan nggak apa-apa. Tapi kalau mau diberi jarak juga nggak masalah. 30 menit boleh, terserah sebetulnya. Mau sejam boleh, 2 jam boleh. Karena kadang orang kalau sudah kepengaruh psikis, pikiran malah nggak sembuh. Karena stres kan Bapak Ibu. Aduh ini nanti gimana ya, ini seperti apa gitu. Padahal sebetulnya itu dibilang karena ningkatin efektivitas obatnya dan mengurangi efek samping obatnya, jadi sebetulnya nggak masalah gitu ya. Oke.
Eh, Selamat malam. Maaf, apakah Viking diminum selamanya atau ada batas waktu? Nah, jadi begini. Semua produk Swanghor itu bukan obat. Jadi kalau ditanya bahkan kecanduan nggak, ketergantungan nggak? Enggak jawabannya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak konsumsi ya nggak apa-apa. Tapi berarti ya nanti kan sayang gitu. Nggak dapet khasiatnya. Jadi gitu aja sebetulnya. Kalau diberhentikan boleh nggak? Boleh, nggak masalah gitu. Tapi karena ini bukan obat, ya ini cuma buat maintenance, kayak Bapak Ibu minum vitamin lah, kayak minum multivitamin. Itu kalau berhenti ya nggak apa-apa, kan kita tetap bisa gitu ya, tetap oke kan Bapak Ibu. Cuman kalau kita minum multivitamin, minum vitamin kan zat gizinya terpenuhi, jadi nggak gampang sakit. Biasanya orang yang sudah konsumsi Ganoderma Bapak Ibu, apalagi produk-produk Swanghor, kalau kena sakit, sakitnya nggak parah, itu biasanya lebih gampang cepat sembuh. Jadi bukan berarti harus nunggu sakit dulu baru minum. Biasanya itu seperti itu. Orang-orang tuh biasa konsumsinya kalau udah sakit baru minum. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Oke, ada pertanyaan. Nah Sylvia, apakah Viking bisa bikin sering kencing? Karena saya minum jadi sering ke toilet. Makasih. Sebetulnya untuk yang sering kencing tuh banyak hal ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ditanya apakah Viking bisa mempengaruhi bikin sering kencing, jadi kalau mau Viking terus apalagi barengan Ganoderma, memang biasanya ada yang jadi sering kencing. Memang itu buat bantu kayak gampangannya kayak detoxnya gitulah. Aman nggak aman, dengan catatan konsumsi air putihnya juga diimbangi, seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum Bu, apa hanya dengan konsumsi kopi saja dapat mengobati diabetes, asam urat, dan batuk yang sudah susah sekali hilangnya? Ini dari Miss Warti, Bukit Tinggi. Kalau ditanya mau yang efektif, ya nggak hanya kopi gitu. Tapi dengan kopi saja dicoba dulu bisa nggak? Boleh dicoba. Seperti itu ya. Tapi kalau mau yang efektif, tambahkan Yungkian E. Itu yang paling efektif sebetulnya. Kalau mau turunkan, misalnya aduh saya budgetnya itu terhalang budget, turunkan saja ke Yungkian Ganoderma atau Johor Lingce. Yang penting adalah konsumsi produk Ganoderma lainnya yang disesuaikan dengan budget. Kenapa? Karena kandungan Ganoderma pada kopi itu kecil Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya mau yang efektif, ya ditambahkan kandungan Ganoderma yang lebih murni, yang lebih banyak, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan, Viking harus dikombinasi dengan apa Bu Sylvia? Soalnya suami sudah mengalami osteoartritis sejak tahun 2019. Yungkian B. Viking plus Yungkian B ya. Kalau kanker darah harusnya konsumsi apa? Yungkian B. Konsumsinya Yungkian B. Kalau nanti ada soya pollen ya, 3 kali 2 saset sebelum makan. Kalau misalnya budgetnya oke gitu ya, terus ada saudara di Malaysia gitu ya, bisa titip Yungkian C. Yungkian C itu bagus sekali untuk kanker Bapak Ibu. Cuman harganya mahal memang. Oke. Dapat ya, bisa dapat rekamannya. Nanti Bapak Ibu bisa minta ke SPVM-nya, SVM-nya itu nanti diupload di YouTube, nanti di share linknya, Bapak Ibu bisa pelajari, bisa dengarkan ya. Untuk anak remaja saat berjalan sendi pergelangan kakinya bunyi, baiknya konsumsi apa aja selain Viking, bisa ditambah Yungkian B. Kalau misalnya mau turunkan ke Yungkian I juga boleh. Tapi kalau ditanya, ingat-ingat Bapak Ibu, Yungkian B itu B, blood, bone, jadi yang tulang itu Yungkian B. Sendi juga pakai Yungkian B.
Kalau kulit gatal-gatal merah seperti eksim, apakah bisa pakai Viking Jahor soya? Jahornya nih jahor apa Bapak Ibu? Lince kah? Jahor soya protein, jahor fiber? Kalau ini maksudnya jahor lince bisa ya? Boleh, silakan. Tapi kalau jadi kayak hubungannya dengan eksim tuh biasanya dengan imun ya, daya tahan tubuh. Jadi kalau imun ingatnya Yungkien I. Jadi kalau yang alergi, gatel-gatel, autoimun itu Yungkien I. Nah, alergi pakai Yungkien I ya. Oke. Ada yang bilang tanpa Viking atau kolagen, cukup dengan soya, kulit wajah bisa membantu kerutan dan menjadi cerah. Bagaimana penjelasannya, gitu ya? Bisa nggak? Bisa sebetulnya. Kenapa? Karena protein. Protein itu bantu meningkatkan fungsi-fungsi sel. Salah satunya adalah sel kulit. Bapak Ibu kalau lihat Triple Diamond Jenis Gun, kalau datang ketemu kulitnya bagus kan? Nah itu konsumsi protein. Nah terus saya juga merasakan kok Bapak Ibu, saya juga konsumsi protein. Jadi memang kenapa? Karena protein kita tuh mudah terserap, jadi lebih mudah diserap tubuh. Dan saat orang tuh kekurangan protein, kulitnya biasanya kusut, kering. Jadi kayak contohnya orang kalau anak-anak gizi kurang atau buruk, Bapak Ibu bisa lihat kulitnya kayak orang tua. Jadi orang kalau mau bagus kulitnya butuh protein ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini kurang 6 menit lagi ya. Jadi kita coba yang selanjutnya adalah perbedaan signifikan antara YKB dan YKI, mana yang wajib dikonsumsi penderita jantung koroner. Jadi kalau untuk penderita jantung koroner adalah itu Yungkien B. Apa bedanya Yungkien B dan Yungkien I? Yungkien B dan Yungkien I bedanya kandungannya Bapak Ibu. Yungkien B itu kandungan ganodermanya lebih banyak. Jadi gampangnya gini, Yungkien B dan Yungkien I itu punya dua kandungan ganoderma. Sama-sama ganoderma, satunya itu badan dua ganoderma, kan jamur ada badannya ya. Yang satunya ada miselia, rambut-rambutnya. Nah, dua-duanya ada Bapak Ibu. Tapi kalau Yungkien B itu lebih banyak, kayak lebih kandungan miselianya lebih banyak gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya kandungannya itu namanya itu beta delta glukan itu lebih gede. Jadi makanya kenapa kalau ditanya lebih jos gitu loh, lebih mantep, karena bayangannya kayak satunya obat paten yang harganya itu ratusan ribu atau jutaan, bandingkan sama ya ada mungkin sama obat paten tapi yang harganya lebih murah kayak gitulah. Jadi sama-sama obat paten tapi cara kerjanya tuh lebih cepat yang Yungkien B. Oke. Bu Sylvia mau tanya, adik saya kemarin kecelakaan, baunya dikatakan dari tulang patah, serta kaki tempurungnya retak. Apa bisa mengkonfirmasi Viking dan biasanya berapa lama reaksi bisa? Tambah Yungkien B ya. Konsumsinya rutin. Kalau mau cepat, sebetulnya Vikingnya 3-6 saset, Yungkien B-nya 6 saset. Tapi kalau enggak, turunkan saja sesuai budgetnya ya. Jadi aman. Oke.
Ini tadi, oke, saya ada skip ya pertanyaan tentang dari Pak Wid. Jika kopi dicampur dengan protein soya, apa tidak mengganggu penyerapan kalsium yang terkandung dalam soya protein? Pertanyaan yang baik. Jadi begini, kopi itu punya kandungan kafein, Bapak Ibu, dan polifenol. Ya, nah itu memang bisa sedikit menurunkan penyerapan kalsium, tapi efeknya kecil. Nah, protein soya tetap nyumbang kalsium dan penurunan penyerapannya tuh nggak sampai membuat manfaatnya hilang. Terus tubuh kita tuh nggak menyerap kalsium tuh 100% dari makanan, Bapak Ibu. Jadi interaksi ini tuh masih dalam batas wajar. Jadi masih aman nggak aman. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi tetap oke. Kecuali kalau misalnya kayak yang osteoporosis berat. Nah itu jadi pertimbangan. Karena kan berarti penyerapan kalsiumnya sudah rendah. Nggak setinggi yang orang normal. Kalau orang normal aman Bapak Ibu. Oke, kalau TB tulang apa yang bisa dikonsumsi? Pakai Yongkien B. Untuk mata minus, dengan konsumsi kopi saja bisa membantu menyembuhkan. Mata minus itu butuh waktu. Kalau ditanya bisa dengan kopi, kopi punya kandungan ganoderma yang lebih sedikit. Boleh dicoba. Kalau mau lebih cepat bisa pakai Yongkien B. Terus gangguan ginjal, pakainya apa? Yongkien B. Nah, tapi ada catatan Bapak Ibu. Orang kalau ginjal terus udah cuci darah, konsumsi Yongkien B-nya pas hari cuci darah, jangan sebelum cuci darah, tapi setelah cuci darah. Karena kenapa? Kalau sebelum cuci darah, pas cuci darah kebuang semua itu. Jadi sayang. Jadi konsumsinya setelah cuci darah. Oke. Orang penjual kok aneh aja ya. Apakah diperlukan fiber untuk membersihkan usus sebelum konsumsi Ganoderma supaya penyerapan manfaat Ganodermanya lebih optimal? Betul. Ini sekarang bakso beranak tapi. Jadi sebetulnya fiber. Jadi Indonesia itu Bapak Ibu, nggak hanya Indonesia ya. Malaysia pun itu rata-rata konsumsi serat itu sedikit. Akhirnya kita punya gangguan pencernaan yang kadang kita nggak sadari. Akhirnya tuh zat gizi itu nggak bisa terserap dengan optimal. Makanya perlu kenapa serat, kenapa perlu probiotik ya supaya siap. Jadi dimasukin Ganoderma itu kerjanya lebih optimal. Oke. Setelah pasang ring jantung, apa boleh konsumsi kopi juara? Dosisnya berapa banyak? Mengingat ada minum obat pengencer darah kolesterol. Boleh. Ya itu betul ya, sudah dijawab. Nggak ada pertentangan. Boleh. Terus kalau mau ditambah pakai Yongkien B. Tapi begini, kalau konsumsi kopi tidak boleh barengan sama obat ya. Kalau kopi sendiri Bapak Ibu. Jadi bedakan kopi dengan produk Ganoderma ya. Yang maksudnya kayak Yongkien B, Yongkien I, Johor Lince, Yongkien Ganoderma. Kalau kopi nggak boleh dibarengin. Karena kopi kan ada kandungan kafein. Jadi dia bisa bantu netralin tuh malah. Jadi jangan barengan sama obat dokter. Makanya kenapa kalau konsumsi obat kenapa nggak boleh minum nggak boleh minum kopi, nggak boleh barengan sama teh, nggak boleh barengan susu karena itu netralin. Jadi Bapak Ibu minum obat tuh sama aja, nggak ada fungsinya. Jadi nggak boleh kopi, teh, susu gitu ya. Oke, terakhir ya, kalau untuk batu ginjal pakai apa? Yongkien B. Konsumsi rutin. Kalau ditanya berapa? 3 kali 2 saset sebelum makan. Semuanya sebelum makan Bapak Ibu, penyerapannya lebih optimal.
Oke, karena menunjukkan sudah 9:01, jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, nggak bisa saya jawab satu-satu. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawabnya satu-satu. Semoga bisa dari penjelasannya bisa Bapak Ibu terwakilkan gitu. Jadi semoga bisa terjawab dengan baik gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lagi, bisa tanya ke SVM, SPVM-nya, juga ada buku-buku produk sebetulnya. Jadi buku produk yang sudah dihasilkan oleh Tidigan sendiri, juga ada buku yang bisa dibeli di web, sebetulnya banyak di website Swanghor, jadi Bapak Ibu juga bisa baca. Jadi nggak perlu khawatir. Lalu untuk Zoom 3 negara tentang produk tuh pasti ada di 1 bulan sekali. Jadi jangan lupa buat datang, buat bertanya, pasti bisa. Pasti akan saya jawab satu persatu ya Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf sekali karena nggak bisa terjawab semuanya. Karena ini aja masih ada yang belum saya baca tulisannya 40. Jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab semuanya gitu ya. Kalau enggak nanti bisa sampai jam 12 malam. Sedangkan di waktu Indonesia Timur itu kan sudah menunjukkan jam 11 malam gitu. Karena ini kan juga ada yang pasti dari seluruh Indonesia, Malaysia pun juga beda 1 jam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Ali Gizi Sylvia mewakili Tidigan, mewakili tim Juara Bersama. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya hari ini gitu ya. Semoga sharing yang saya lakukan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kalau udah sharing hal yang baik jangan disembunyikan, tapi sharingkan ke banyak orang biar bisa berguna untuk banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Recording stop. Malam Mbak Sylvia, terima kasih. Sylvia. Thank you. Selamat malam Mbak Sylvia. Malam, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Iya,